Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di podcast kita bersama di episode kedua. Dan kita kemarin udah ngebahas di episode pertama itu senggol-senggol tentang gimana sih caranya kuliah berstrategi. Nah, buat teman-teman yang belum dengerin, bisa dengerin langsung ke episode pertama. Dan hari ini kita on cam nih teman-teman ya. Jadi bakal ngebahas juga apa yang kemarin udah tersindir nih. Tersindir apa tuh? Nah, yang kemarin sempat tersindir tuh terkait penting mana sih IPK sama soft skill. Waduh, berat banget ya. Nah, dari pembahasan kita yang nanti bakal kita bahas, ini yang penting adalah kita akan kulik dulu nih apa sih perbedaan soft skill dan hard skill gitu. Untuk hard skill sendiri di sini itu kayak bagaimana sih kemampuan kita yang bisa kita berikan dan kita bisa kita bisa belajar, kita bisa raih dengan cara kuliah, sekolah, kemudian kursus dan segala macam yang dimana itu merupakan suatu keahlian yang memang nantinya akan dibutuhkan di suatu bidang tertentu gitu. Contohnya tuh kayak nanti kamu bidangnya itu bakal ke bidang desain grafis. Nah, nanti kamu bakal mengasah hard skill kamu di bidang desain. Terus juga misalnya vokal. Nah, berarti kamu akan mengasah hard skill kamu itu di vokal. Nah, terus bedanya apa sih sama soft skill? Kalau soft skill itu lebih ke kepribadian kita nih, kemampuan kepribadian kita. Contohnya kayak public speaking, kita bisa berkomunikasi dengan baik, terus kita bisa berorganisasi atau berpikir kritis, itu merupakan soft skill. Plus manajemen waktu juga merupakan soft skill nih teman-teman, dimana semua itu bisa kita dapetin dengan cara kita melatih diri kita untuk dapetin itu gitu. Jadi itu ya bedanya. Jadi kalau hard skill itu kayak ya suatu hal yang memang bakal dikerjakan, pokoknya gitu ya teman-teman. atau teman-teman atau teman-teman punya pendapat sendiri perbedaan tentang hard skill dan soft skill, boleh banget komen di kolom komentar. Oke, nah back to the topic nih teman-teman. Kenapa sih ada pertanyaan pentingan IPK atau soft skill nih? Nah, kalau menurut aku sih ya teman-teman ya, guys, pentingan keduanya sih. Karena keduanya tuh kayak saling berhubungan gitu loh. Jadi kayak memang berkesinambungan gitu antara soft skill dan IPK pada saat kita kuliah. Karena IPK tanpa soft skill itu nihil. Dan soft skill tanpa IPK, ya untuk masa kedepannya, untuk kerja pun akan ditanya IPK kamu berapa gitu. Pasti juga ada standar minimal IPK gitu loh. Misalnya kayak minimal IPK tuh 3,25 atau 3,5 gitu, itu pasti bakal dipertanyakan gitu. Nah, jadi maka dari itu keduanya tuh penting kayak gitu. Nah, beriringan dengan pada saat masa kuliah, kamu bisa nggak sih menyeimbangkan antara soft skill kamu dengan IPK kamu? Bisa banget. Jadi untuk teman-teman yang baru banget kuliah sekarang kan udah masuk ke semester awal-awal ya. Nah, dari situ teman-teman kan pelajarannya masih agak mudah gitu. Nah, bisa tuh dimanfaatkan sebelum pelajarannya sulit, itu bisa dimanfaatkan dengan belajar yang maksimal terus dapat IPK yang tertinggi alias 4. Gitu, itu bisa banget. Dan itu emang kebanyakan teman-teman kuliah juga gitu sih, lama-lama terturun gitu. Tapi angka 4 itu ngebantu banget untuk semester-semester selanjutnya gitu loh. Nah, terus akhirnya kan kita akan ada tahap-tahap tuh seperti yang pas kita ngomongin di episode pertama. Untuk tahap-tahapnya itu di semester 1, 2 akademik fokus. Terus 3, 4 organisasi ya kan. Nah, organisasi itu adalah waktu kita untuk melatih soft skill, teman-teman. Soft skillnya kayak berpikir kritis, manajemen waktu, public speaking, terus connecting atau networking. Terus juga masih banyak lagi soft skill yang bakal kita dapat kalau kita berorganisasi. Nah, makanya kenapa kakak-kakak yang ada di kampus itu pasti nyaranin untuk teman-teman tuh ayo ikut organisasi gitu, karena memang disitulah wadahnya untuk dapetin soft skill gitu loh. Karena daripada habis kuliah pulang itu tuh kayaknya rasanya nggak dapat apa-apa sih, serius.
Terus juga kalau misalnya sekarang kan online ya, organisasi online, it's okay, the problem. Kamu ikutin aja. Ikutin organisasinya karena kan di sana kamu akan berinteraksi banyak orang sama banyak orang, bertemu dengan banyak perbedaan pendapat karena banyak kepala. Itu udah pasti. Itu bakal ngelatih kamu untuk bersikap, ngelatih kamu untuk akhirnya bisa, oh kenal nih, ini loh suatu kondisi yang akan aku hadapi nanti di setelah kamu lulus gitu. Karena aku juga ngerasa abis ikut organisasi itu ngerasa kayak wah, ketemu sama orang yang berbeda pendapat itu benar-benar nyata, dan saat udah menghadapinya udah biasa aja gitu, udah nggak kaget, udah nggak baperan segala macam karena memang udah terlatih, tuh pada saat kita organisasi. Aku ikut organisasi itu sampai mau lulus sih, aku ikut organisasi karena memang masih mencari jati diri dan juga masih banyak pengen belajar tentang kepengurusan, ngadain event segala macam kayak gitu-gitu. Nah, itu juga kita bisa melatih kemampuan kita dalam memimpin atau leadership. Di sana tuh penting banget karena di dunia kerja itu pasti bakal ada yang namanya kemampuan leadership, terutama untuk diri sendiri. Gitu. Jadi, gimana caranya mandiri untuk ngadepin sebuah masalah yang memang nanti tanggung jawab pekerjaan itu adalah untuk diri kita sendiri gitu ya kan. Nah, akhirnya setelah soft skill itu terbentuk, nanti kamu jangan juga ngelupain nih masa-masa IPK-nya gitu. Jadi ada kan kebanyakan kan ada juga fokus organisasi banget gitu. Akhirnya lupa nih sama kuliahnya gitu kan. Aku juga sempet kok waktu itu kayak disindir-sindir gitu sama dosen terkait organisasi mulu tapi kuliahnya lupa gitu kan. Sebenarnya bukan lupa sih Pak gitu, ngeles aja ya kan. Cuma ya memang pada saat itu kita dilatih banget yang namanya membagi waktu teman-teman, membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Dan setelah kejadian ditegur itu aku bilang, bapak mohon maaf, aku lagi proses belajar untuk membagi waktu kayak gitu-gitu. Dan itu ngerti kok, mereka ngerti banget. Justru malah kayak nanti kalau misalnya ada kegiatan kuliah atau kampus nih diajak gitu, jadi untuk belajar sesuatu hal yang baru yang memang tuh nggak itu aja gitu. Jadi manfaatkan dunia kampus teman-teman meskipun online, cari hal yang bisa membuat kalian untung gitu nanti untuk kedepannya gitu. Nah jadi ya teman-teman, itu sih untuk penting gak sih IPK sama soft skill? penting keduanya penting, itu sama-sama berkesinambungan, harus seimbang gitu antara IPK dan soft skillnya supaya nanti pada saat lulus itu nggak nyesel kayak punya IPK kecil dan merasa kayak tenang, gue kan udah selalu ikut organisasi nih tapi IPK gue kecil, nggak apa-apa, gue andelin aja soft skill gue. Mohon maaf, nggak semuanya bisa kayak gitu ya kan, karena kan biasanya akan lagi-lagi akan diminta untuk apa ya, standar minimal IPK kayak gitu teman-teman. Jadi kalau IPK-nya susah nih, kalau di atas 3,25 ya udah, yang penting rajin datang kuliah aja, kerjain tugas, selesai gitu. Nah kira-kira dari teman-teman sendiri ada pendapat apa nih terkait penting mana sih soft skill dan IPK? Bisa langsung komen aja di kolom komentar di bawah. Nanti kita bakal ngebahas dan aku pasti bakal baca-baca sih untuk kita bahas ke episode selanjutnya. Nah, itu dia ya beberapa pembahasan kita hari ini. Dan dari episode pertama dan episode kedua ini agak nyambung ya. Dari teman-teman yang pertama itu siapin kuliah berstrateginya, ikutin cara-cara aja gitu atau punya cara kreatif sendiri boleh banget. Nah itu dari dream boardnya jangan lupa, terus juga bikin timeline semester 1 sampai 8 tuh mau ngapain. Nah setelah itu jangan lupa untuk ikut organisasi untuk ngelatih soft skill kamu gitu. Oke sih kayaknya itu aja untuk episode kali ini, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di episode selanjutnya. Thank you so much teman-teman semuanya, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.